kita kasih henti F10. Ngerekam lagi. Ya, kalau berhenti F10. Ini yang paling menentukan. Kita rekam sudah itu. Sudah. F10 aja, yang harus memori. Di bawah, ya. Di bawah. Bisa sendiri sudah ada Ustaz. Layarnya. Halo, assalamualaikum. Sri. Mic-nya Sri. Mic-nya Sri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amin. Sekarang di mana nih posisi? Lagi di sekolah Ustaz. Ini posisi di kelas ini. Ini bareng-bareng di sekolah. Ya. Dalam kelas ini. Gimana kabar Surabaya? Yang dulu saya di alhamdulillah baik. Di sekolah SD kreatif dulu itu. Yo, ya. Ya Ustaz, di sekolahan. Iya. Di Wakina masalah. Bapaknya siapa saja nanti ini? Ya Ustaz. Yang ngikutin siapa saja? Kasih putar. Guru Muhammadiyah. Sini Ustaz. Lu usah pakai itu, Pak. Lu usah pakai mic. Saya. Iya. Ini komandan kami. Oke. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, Pak Rahmat. Alhamdulillah. Siap. Ya. Masker Ini goblok orang. sebagian. Masker ini. Oh ya. Keo. Ya, sebagian lewat Zoom, sebagian ada di ruangan kelas ini bersama guru-guru, sekaligus kan ada pertemuan khusus. Jadi, baik kita akan mulai Ustadz ya, karena beberapa sudah ada lewat. Ya. Terima kasih Ustadz Olihin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajmain amma ba'du. Ikhwani fillah rahimakumullah, para ustadz, ustadzah, para mujahid, mujahidah pendidikan di Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah 2 Bontang, dan para pendengar melalui Zoom yang peserta atau yang mengikuti pengajian pada pagi hari ini. Alhamdulillah akan disampaikan oleh Dr. Haji Muhammad Solihin Fanani, sarjana agama, master agama, yang beliau menyelesaikan S3-nya insyaallah di Erlangga Ustaz ya, di pengembangan sumber daya manusia nggih. Ya, alhamdulillah beliau mengambil tema yang cukup spektakuler, yakni spiritual ihsani studi kasus di Pucang ya. Saya baca anunya sedikit Ustaz. Ustadz Fanani ini Ustadz Fanani ini diamanai oleh Muhammadiyah sebagai Ketua Majelis Tablik Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jatim. Yang kedua, beliau adalah dosen AIK Universitas Muhammadiyah Surabaya, dan juga pernah menjadi kepala sekolah 2 periode di SD Muhammadiyah 4 Pucang. Saya pernah dilayani beliau dengan baik. Beliau ramah, sangat melayani semua kebutuhan tamu-tamu yang datang ke Pucang, termasuk saya dengan ngenger, nimba ilmu kepada beliau. Dan hari ini kita akan mengaji, mendalami di momentum Ramadan
41 Hijriah ini dengan tema yang cukup menarik karena menjadi salah satu bidangnya beliau, yakni memang sumber daya pengembangan sumber daya manusia. Maka tema membangun kesolehan diri ini menjadi salah satu pemantik, pemotivasi ini akan berdampak kepada lembaga pendidikan atau etos kerja nantinya. Namun sebelumnya mari kita awali dengan mengucapkan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Saini. Pada Ustadz Saini dipersilahkan. Ya. Di sini lah. Itu di tempatnya. Ya sudah di sini aja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisu sawa min ahlil kitab ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas salihin wa ma yaf'alu min khairin falan yukfaruh wallahu alimun bil muttaqin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Saini telah mengawali tadi membaca ayat suci Al-Quran. Para bapak dan ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, mari kita bersama-sama mengikuti taklim yang disampaikan. Nanti ada teman-teman silahkan yang hadir di sini di tempat ini bertanya ya. Akan disampaikan oleh beliau Ustadz Dr. K. Haji Muhammad Solihin Fanani. Kepada beliau kami persilahkan. Berapa waktunya berapa Pak Ahmad? Monggo. Nanti dipotong dengan pertanyaannya Ustadz K. Ya. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim.
Pak Rahmat yang saya hormati dan seluruh Ustadz Ustadzah SD Muhammadiyah Kreatif 2 Kota Bontang beserta seluruh pemirsa yang mengikuti acara ini. Mungkin ada wali murid dan lain-lain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan untuk belajar bersama-sama di bulan Ramadan walaupun dalam kondisi wabah corona, ya. Mudah-mudahan semuanya ada hikmahnya. Amin. Dan kita terus belajar untuk meningkatkan kualitas diri kita walaupun dalam kondisi yang serba terbatas. Amin. Tapi akhirnya juga akan menemukan jalan, ya. Dalam kehidupan itu kalau ada kesulitan pasti orang berpikir 2 kali. Maka dalam Al-Quran Allah berfirman, Inna ma'al usri yusra. Dan sungguh di dalam setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Ya, termasuk kegiatan kita hari ini. Ya, saya tidak perlu datang ke Bontang, saya bisa ketemu dengan kawan-kawan di Bontang. Amin. Alhamdulillah, ini adalah sebagai salah satu hikmah dengan adanya COVID-19 ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pagi hari ini adalah tentang membangun kesolehan diri. Ini adalah satu tema yang sangat bagus sekali, bahwa memang di bulan puasa utamanya kita sebagai umat Islam diperintahkan untuk meningkatkan nilai-nilai Tolong mic-nya Ustadz. Mic ini. Ya, dalam bulan puasa ini kita diperintahkan untuk meningkatkan keimanan dan keislaman kita. Nah, itu adalah sebagai salah satu upaya untuk membangun kesalehan diri kita. Nah, apa yang ada dalam pikiran kita kalau kita mendengar kata-kata membangun? Apa kira-kira? Contohnya adalah misalnya membangun rumah. Pasti dalam pikiran kita akan ada yang namanya membangun sebuah rumah, ada perlu perencanaan, perlu gambar, perlu waktu, perlu dana, dan nyari tukang, bahan, dan lain sebagainya. Hingga bangunan itu akan menjadi baik, menjadi indah, dan nyaman untuk ditempati. Begitu juga membangun kesalehan diri. Butuh banyak hal dalam diri kita, seperti butuh ilmu, butuh iman, butuh akhlak, butuh amal, butuh ibadah, dan lain-lain. Nah, ajaran agama kita telah mengajarkan dengan jelas bagaimana cara membangun kesalehan diri kita dengan baik. Ya. Apa yang dimaksud dengan kesalehan diri? Kesalehan diri itu dalam agama kita ada orang yang menyebutnya disebut juga kesalehan ritual, ya, kesalehan ritual. Jadi antara manusia dengan Allah kita membangun satu hubungan yang baik. Karena seseorang biasanya yang dimaksud dengan kesalehan diri itu orang biasanya adalah melaksanakan ibadah dengan baik, sholat dengan baik, puasa dengan baik, zakat, haji, berzikir dan sebagainya. Itu biasanya dia lakukan. Itu namanya adalah kesalehan ritual atau kesalehan diri dalam agama kita. Jadi semua amalan-amalan ibadah, ya, perbuatan-perbuatan yang soleh itu dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Tidak hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban, tapi bagaimana
ibadah-ibadah itu dikerjakan dengan sebaik-baiknya dan didalami juga apa kira-kira makna yang terkandung di dalamnya. Jadi misalnya seperti puasa itu tidak hanya mencegah makan dan minum, tapi ada nilai-nilai spiritualitas di dalamnya yang harus kita ketahui. Maka nanti kita akan menemukan sesuatu yang sangat berbeda dan spesial dalam diri seseorang. Jadi kita dalam beribadah itu harus tahu apa maksud dan tujuan Allah mewajibkan kepada manusia, ya, kepada umat Islam untuk melaksanakan ibadah-ibadah itu. Sehingga nanti ada manfaat secara pribadi dalam diri kita. Karena itu ibadah yang berhubungan dengan Allah itu harus dibarengi dengan nilai-nilai yang bersifat komunal atau yang bersifat sosial. Jadi tidak boleh hanya berhenti bahwa hubungan kita dengan Allah baik, tapi kita juga harus mengimbangi kebaikan-kebaikan ini dengan berbuat baik kepada sesama manusia. Ya, hablum minallah wa hablum minan nas. Jadi tidak boleh hanya berhenti bahwa kita telah memiliki nilai-nilai ibadah yang baik dengan Allah, tapi harus diimbangi dengan berbuat baik kepada sesama manusia. Dalam Al-Quran Allah berfirman, amanu wa amilus solihat. Beriman dan beramal soleh, bergandengan. Ya. Kemudian sholat digandengkan dengan zakat. Aqimis sholah wa atuz zakat. Nah, itu adalah membangun kesalehan diri kita. Jadi tidak olehnya berhenti dengan hubungan baik dengan Allah, tapi bagaimana supaya diri kita ini juga membangun hubungan baik kepada sesama manusia. Karena tujuan disyariatkannya ajaran agama ini adalah untuk supaya bagaimana ajaran Islam itu memberi manfaat bagi orang lain, ya, menjadi rahmatan lil alamin, ya, rahmat yang Budiono, jadi rahmat yang berbuat baik, ya, seperti Pak Rahmat Budiono, jadi menjadi rahmat tapi juga berbudi. Nah, itu bagus sekali itu, ya, orang tuanya memberi nama itu. Nah, orang yang bisa merahmati orang lain dan mempunyai budi pekerti pada orang lain. Nah, ini sesuatu yang baik. Jadi ada kesalehan sosial yang harus kita lakukan. Apa sih yang dimaksud dengan kesalehan sosial? Yaitu orang-orang yang sangat peduli dengan nilai-nilai Islami yang bersifat sosial. Jadi ajaran Islam itu sebenarnya 90% ajaran agama kita ini adalah mengajarkan kepedulian pada orang lain, ya, mengajarkan supaya kita ini berbuat baik kepada orang lain. Tidak boleh hanya berhenti kepada diri kita masing-masing. Jadi segala sesuatu yang kita miliki harus berdampak baik kepada orang lain. Ya, sholat kita berdampak pada orang lain, zakat kita berdampak pada orang lain. Jadi semuanya itu muaranya, ya, ujungnya amal soleh itu adalah bagaimana kita bisa membangun kesalehan sosial, tidak hanya kesalehan pribadi. Sehingga nanti dalam bermasyarakat atau kehidupan kita sehari-hari itu kita bersikap santun pada orang lain. Nah, itu adalah termasuk sebuah kesalehan. Jadi kita dengan orang itu santun, kemudian suka menolong, dan sangat konsen terhadap masalah-masalah umat, memperhatikan dan menghargai hak sesama. Nah, itu adalah bentuk-bentuk kesalehan pribadi yang diwujudkan dalam kesalehan sosial. Kemudian mampu berpikir berdasarkan perspektif orang lain. Kita bayangkan, kita berpikir tapi kita mewakili orang lain. Kita bisa membaca pikiran orang lain. Kira-kira apa yang diinginkan orang. Jadi jarang sekali ada orang yang berpikir bagaimana bisa membaca pikiran orang lain sehingga kita bisa berbuat baik pada orang lain. Misalnya kita melihat karakter orang lain, oh orang lain seperti ini, sehingga saya harus berbuat baik seperti ini. Nah, itu adalah merupakan kesalehan itu, ya, dalam diri seseorang. Jadi mampu melihat berdasarkan perspektif orang lain. Nah, jarang sekali, ya. Kemudian mampu berempati pada orang lain. Bagaimana kita berbuat baik pada orang lain. Jadi kita
orang lain itu melihat kita itu dari apa yang kita lakukan pada orang lain. Jadi kita ini dilihat baik dan tidaknya itu bagaimana kita ini berbuat baik pada mereka. Tidak hanya dinilai, ya, tidak hanya dilihat secara sepintas, tapi ada sesuatu yang bisa dirasakan orang lain, ya, terhadap dirinya. Kemudian memperhatikan dan menghargai hak sesama. Coba. Nah ini kan memperhatikan orang itu juga bukan sesuatu yang sia-sia, ya. Mampu memperhatikan orang lain, mampu menghargai orang lain. Jadi orang lain kita hargai haknya. Jadi hak itu tidak hanya dalam wujud materi, ya. Misalnya kita memberi kesempatan untuk berbicara, memberi kesempatan untuk berpendapat, memberi kesempatan untuk misalnya mengajukan pertanyaan, usulan, itu adalah hak-hak orang lain yang harus kita hargai, ya. Jadi selama ini banyak orang itu yang hanya mampu memaksakan kehendak kepada orang lain agar orang lain mampu memahami kondisi diri kita. Nah, orang-orang yang punya kesalehan diri itu tidak seperti itu. Jadi tidak memaksakan kehendak kepada orang lain agar orang lain itu memahami dirinya, tapi berbalik bagaimana kita bisa menghargai, mampu menghargai dan mengetahui kebutuhan-kebutuhan orang lain. Kemudian mampu berpikir berdasarkan perspektif orang lain tadi, ya, berempati, kemudian merasakan apa yang dirasakan orang lain. Coba. Merasakan apa yang dirasakan orang lain. Jarang sekali, ya. Jadi saya melihat kadang-kadang dewasa ini banyak orang yang tidak bisa merasakan perasaan orang lain. Kadang-kadang ucapan kita kadang-kadang tidak bisa terukur. Bagaimana kalau kita berbicara seperti ini, mengukur perasaan orang? Bagaimana kira-kira caranya? Nah, kita mengukur perasaan diri kita sendiri. Kalau mau mengukur perasaan orang lain, mengukur dengan perasaan kita sendiri. Kalau diri kita diperlakukan yang tidak baik, pasti orang lain juga begitu sama, tidak ingin diperlakukan yang tidak baik. Oleh karena itu, mampu merasakan perasaan orang lain itu luar biasa. Rasulullah itu dalam setiap berbuat baik itu selalu mempertimbangkan perasaan orang lain, ya. Jadi mempertimbangkan perasaan orang lain itu adalah perbuatan yang merupakan kesalehan diri. Kemudian tidak hanya, ya, orang yang mempunyai kesalehan diri itu tidak hanya rukuk dengan baik, sujud dengan baik, tetapi juga ditandai dengan seberapa besar seseorang memiliki kepekaan sosial dan berbuat baik untuk orang lain yang ada di sekitarnya. Nah, coba. Jadi orang itu disebut orang yang soleh itu tidak hanya sholatnya baik, ya, puasanya baik, sudah melaksanakan haji, tapi orang disebut dengan orang yang soleh itu adalah memiliki kepekaan terhadap orang-orang yang di sekitarnya dan mampu untuk berbuat baik. Jadi ada suatu kebaikan yang kita lakukan sehingga orang lain merasa nyaman dengan diri kita. Jadi kalau kita ini masih ada orang lain tidak merasa nyaman ketemu dengan kita, berarti kita ini belum orang yang soleh. Jadi orang yang soleh itu, ya, kalau ada orang lain ketemu dengan kita itu merasa nyaman, merasa tenang, ya, merasa damai, merasa tentram, berinteraksi dan bekerja sama dan bergaul dengannya. Ini kelihatannya mudah diucapkan tapi sangat berat. Orang lain merasa nyaman dengan diri kita. Jadi kalau saya kadang-kadang memberi contoh seperti ini, kalau orang itu ada, ya, kita ada, kemudian banyak orang yang mendekat, itu cirinya orang yang baik. Kalau ada kita, kemudian orang lain itu menjauh, menghindari diri kita, berarti kita ini belum termasuk orang yang baik. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengkisahkan bahwa suatu ketika Nabi Muhammad SAW mendengar cerita tentang seseorang yang rajin sholat malam dan rajin puasa di siang hari, tetapi lisannya sering menyakiti tetangganya. Apa yang disampaikan Rasulullah? Dia mengatakan dengan kata-kata yang sangat singkat, "Finnar,
masuk neraka. Ya, coba kita bayangkan. Jadi orang yang sudah sholat malam, orang yang sudah puasa, tapi lisannya tidak terjaga, sering mengumpat orang lain, sering misalnya menjatuhkan pada orang lain seperti A, seperti apa saja misalnya, itu adalah termasuk sesuatu yang sia-sia ibadahnya. Oleh karena itu harus bisa mengendalikan lisan kita soleh itu. Ya, bagaimana Rasulullah SAW mengatakan, kul khairon auliyasmut, berkatalah yang baik. Ya, apalagi di bulan puasa ini kita harus hati-hati menjaga lisan kita, karena lisan adalah atau ucapan kita adalah sama dengan doa, ya, pada orang lain dan terhadap diri kita sendiri. Hadis ini memperlihatkan kepada kita bahwa ibadah ritual saja belum cukup untuk membangun kesalehan sosial, ya, dan harus dibarengi dengan kesalehan sosial. Jadi kesalehan pribadi tidak cukup dengan ibadah-ibadah ritual, tapi harus dibarengi dengan kita berbuat baik pada orang lain. Jadi ya bisa menjaga perasaan orang lain dan sebagainya. Dalam hadis yang lain diceritakan bahwa seseorang sahabat memuji kesalehan orang lain di depan Nabi. Lalu ia bertanya, mengapa engkau sebut sangat soleh? Sahabat menjawab, karena orang itu setiap saya masuk ke masjid sudah berada di masjid, beribadah dengan khusyuk, dan ketika saya keluar masjid, beliau masih berdoa dengan khusyuk. Lalu Nabi bertanya, siapa yang memberi makan dan minum keluarganya? Dia menjawab, kakaknya. Dan kemudian Rasulullah SAW menjawab, kakaknya itulah yang layak disebut orang yang soleh. Jadi kakaknya itulah yang layak disebut orang yang soleh. Karena tidak hanya beribadah, tapi juga mampu memberi makan dan minum kepada orang lain. Bisa kita bayangkan. Jadi Rasulullah itu sangat mengajarkan kepada kita suatu kebaikan terhadap orang lain, ya. Sebagaimana kita telah mendengar cerita tersebut. Dalam hadis yang lain, ini hadis yang sangat terkenal yang sering kita baca, Rasul mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Baik manusia adalah orang yang mampu memberi manfaat bagi orang lain. Jadi yang dimaksud dengan kesalehan sosial itu adalah orang yang bisa memberi manfaat bagi orang lain. Jadi tidak hanya bisa memberi kebaikan-kebaikan untuk dirinya sendiri, tapi memberi manfaat. Segala sesuatu yang kita miliki itu bermanfaat. Misalnya diri kita, tenaga kita, apa yang bisa kita manfaatkan untuk orang lain? Tenaga kita, apa yang bisa kita manfaatkan untuk orang lain? Ilmu kita, apa yang kita bisa berikan manfaat bagi orang lain? Harta kita, apa yang bisa kita berikan manfaat bagi orang lain? Rumah kita, anak kita, misalnya, ya, jabatan kita. Nah, inilah yang disebut dengan kesalehan sosial, kesalehan pribadi. Lalu siapa saja orang-orang yang disebut memiliki kesalehan pribadi dan kesalehan sosial? Ya. Pertama, jadi orang yang disebut yang memiliki kesalehan pribadi itu adalah orang-orang yang hidupnya berharga dan menjaga harga dirinya, menjaga pikirannya, menjaga ucapannya, menjaga perilakunya, menjaga sifatnya. Inilah orang-orang yang disebut dengan orang-orang yang memiliki kesalehan diri. Jadi orang yang hidupnya berharga dan menjaga dirinya. Jadi menjaga diri dari apa? Dari hal-hal yang mudarat, ya, sesuatu yang tidak bermanfaat, ya, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni.
Dan sebagian ciri orang-orang itu disebut sebagai orang yang Islam, ya, adalah orang-orang yang mampu meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Misalnya yang tidak bermanfaat itu ya seperti berkata yang tidak bermanfaat, kemudian ya termasuk menggunjing orang lain, ya, dan sebagainya. Jadi itu sebagai orang-orang yang bisa menjaga harga dirinya. Jadi harga dirinya terjaga. Kemudian pikirannya, ucapannya terjaga, perilakunya, kemudian sifatnya. Yang kedua adalah orang-orang yang bisa memanfaatkan waktunya untuk terus belajar. Baik belajar agama maupun belajar ilmu pengetahuan yang lain. Jadi ini termasuk orang-orang yang termasuk memiliki kesalahan pribadi adalah orang yang bisa memanfaatkan waktunya untuk terus belajar. Jadi belajar itu tidak ada habisnya, ya, sampai kapanpun terus belajar, dimanapun belajar, ya. Dan dalam cara belajar kita itu kan ada 3, ya. Jadi pertama adalah berbicara, ya, kemudian membaca, kemudian menulis. Nah, itu termasuk belajar. Jadi bagaimana kita terus belajar, dan muara orang belajar itu, orang itu disebut sudah belajar, atau orang itu disebut sebagai orang yang sudah berpengetahuan kalau dalam diri kita itu ada 3. Ya. Pertama, kata Rasulullah, orang itu disebut belajar dalam dirinya kalau sudah punya sifat namanya adalah tilawah. Tilawah itu artinya apa? Membaca. Yang kedua adalah tazkiyah. Orang yang selalu berusaha untuk mensucikan hati dan jiwanya. Itu orang yang belajar juga, ya, termasuk belajar. Jadi orang belajar itu tidak hanya menulis dan membaca. Membersihkan dirinya dari sifat-sifat yang jelek itu adalah termasuk orang yang telah belajar atau orang yang susah dalam belajar. Ya, puncaknya orang belajar yang kedua itu. Yang ketiga adalah yang taklim. Taklim itu adalah orang yang mempunyai hatinya peka, dia mengajak orang lain, orang yang mengerti perasaan orang lain, orang yang peduli pada orang lain, itu namanya taklim. Jadi orang yang bisa mengambil pelajaran dalam setiap kegiatan, dalam setiap kehidupan, itu namanya adalah yang taklim itu. Kemudian juga termasuk orang-orang yang memiliki kesalehan adalah orang-orang yang bisa memanfaatkan waktunya untuk beribadah, baik mahdhu maupun ghairu mahdhu. Nah, jadi ibadah mahdhu itu harus diimbangi dengan ibadah ghairu mahdhu. Yaitu tadi itu hablum minallah wa hablum minan nas. Kemudian memanfaatkan waktunya untuk berdakwah. Itu kesalehan pribadi. Orang yang punya kesalehan itu berdakwah, ya. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Berdakwah itu adalah mengajak pada orang lain untuk berbuat baik dan mencegah pada orang lain untuk berbuat yang tidak baik. Jadi itu kewajiban, berdakwah itu kewajiban bagi setiap orang. Itu orang yang mempunyai kesalahan itu adalah orang yang mengajak orang lain. Pak, bagaimana saya bukan ustadz? Bagaimana saya bukan kiai? Bagaimana saya bukan ustadzah? Saya bukan bunyai. Bisa kita melakukan dakwah pada orang lain itu tidak hanya di lisan, tapi dengan bilhal, memberi contoh, peduli pada orang lain. Itu berdakwah juga. Ya, misalnya ada orang lain yang butuh bantuan kita bantu, itu namanya dakwah bilhal. Jadi dakwah itu tidak hanya dengan bilisan, tapi bisa berdakwah dengan lain, ya, dengan yang lain tadi, dengan bilisan bilhal tadi, ya, berdakwah. Kemudian mampu untuk ya tadi mengajak orang lain berbuat baik dan mencegah kepada yang tidak baik. Jadi mencegah orang lain untuk berbuat yang tidak baik. Jadi kalau ada orang lain berbuat baik, kita cegah, nah, itu termasuk adalah bagian dari kesalehan diri. Nah, ada beberapa hal, ya, ada seseorang yang
dikatakan orang yang sudah sukses dalam membangun diri, membangun kesalehan dirinya, itu akan muncul dalam dirinya. Ya, ada 3 ini ciri-ciri orang yang sukses dalam membangun kesalehan dirinya. 1 adalah meningkatkan kemampuan individualnya. Jadi secara personal itu semakin meningkat, ya, semakin berdaya. Jadi kemampuan individunya itu semakin baik. Ya, mungkin, nah apa yang masuk dalam kemampuan individu? Kemampuan individu seseorang itu diukur dalam 5 hal. Ya, orang itu dimaksud, orang itu disebut meningkat kemampuan individunya kalau dalam dirinya ada 5 hal itu yang baik. Pertama adalah cara berpikirnya. Cara berpikirnya berpikir yang kritis, berpikir yang positif, ya, berpikir yang selalu melihat ke depan, ya, melihat jauh ke depan. Itu berarti orang yang punya kesalahan pribadi itu tidak melihat masa lalu, tidak melihat ke belakang, tapi melihat yang akan datang, mampu bisa melihat hal-hal yang akan datang, yang akan terjadi itu bisa dilihat. Itu berarti dia sukses, sudah sukses. Oh, kalau saya berbuat seperti ini, nanti akibatnya seperti ini. Oh, kalau saya nanti tidak berbuat seperti ini, nanti akibatnya seperti ini. Jadi, itu dari pikirannya. Yang kedua adalah kemampuan individu itu ditunjukkan dalam lisannya, ya, ucapannya. Ucapannya itu mengandung sesuatu yang positif, motivasi orang, mengajak orang lain untuk berbuat baik, mengandung nasihat, ya, tidak suka misalnya mengumpat orang lain. Jadi lisannya itu, yang keluar dari lisannya itu adalah yang baik-baik. Jadi zikir, ya, membaca Al-Quran, nah itu berarti, maka di dalam bulan puasa ini kita diminta untuk rajin membaca Al-Quran, ya. Kemudian kemampuan secara personal yang ketiga itu adalah perilakunya akan semakin baik. Itu perilaku. Ya, perilaku. Jadi apa yang kita kerjakan semakin hari semakin baik, menunjukkan hal yang positif. Ya, tidak berbuat sesuatu yang sia-sia, apalagi yang bermaksiat. Jadi sesuatu yang positif yang kita kerjakan. Nah, di dalam bulan puasa ini kan sebenarnya kita diasah. Ya, kesalehan kita ini diasah. Perilaku kita ini sebenarnya dipermudah oleh Allah itu untuk melakukan 3 hal. Pertama adalah perilaku untuk mampu atau kemampuan untuk memberi orang lain, ya, untuk berinfak, ya, alladzina yunfikuna fisyarra wa dharra, kemudian wal qadiminal ghaidh, bisa mengendalikan emosi, mengendalikan diri, semakin sabar, semakin, itu hasil orang puasa itu hasilnya, semakin sabar, semakin tawadhu, ya, semakin tidak mudah marah, dan kemudian wal afina anin nas, itu mampu untuk memaafkan kesalahan orang lain. Karena pasti banyak dalam kita bergaul sehari-hari akan menemukan orang-orang yang tidak sama, tidak sesuai dengan pikiran kita, tidak sesuai dengan keinginan kita, pasti akan menimbulkan kemarahan. Dan kadang-kadang kalau kita tidak bisa mengendalikan emosi kita, pasti kita akan menjadi orang yang mudah tersinggung. Kemudian yang keempat adalah kesalahan diri, juga kemampuan individu adalah menunjukkan sifat-sifat yang baik. Sifat-sifat atau karakter yang baik. Jadi sifatnya baik, karakter yang baik. Orang itu punya sifat yang baik, karakternya baik, kalau dia bisa menghindari 3 sifat yang jelek. 1, iri hati. Nah, iri hati itu sifat yang jelek yang harus dihindarkan. Itu kemampuan individu. Ya, yang kedua adalah nifak, ya, menghindarkan diri menjadi orang-orang yang menghindari sifat-sifat nifak. Ya. Nifak itu apa? Yang ya itu sebagaimana sabda Rasulullah itu, ayatul munafiki thalathah idza khatasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Bahwa ciri-ciri orang munafik itu 3 itu, tidak berbicaranya tidak baik, kemudian ingkar janji, dan tidak bisa diberi amanat. Nah, itu
sifat-sifat. Kemudian tidak sombong. Nah, itu sifat diri yang orang punya kesalahan pribadi atau kemampuan individu yang tadi yang ditunjukkan dalam diri kita adalah yang ketiga tadi adalah tidak sombong. Sombong itu apa? Sombong itu para ahli mengatakan sombong itu adalah orang yang tidak atau orang yang menolak kebenaran. Yang paling besar itu begitu. Contohnya menolak kebenaran, tahu kalau sholat itu wajib tidak dikerjakan, itu namanya orang yang sombong. Tahu kalau puasa itu wajib tapi tidak dikerjakan, itu namanya sombong. Tahu kalau ya zakat wajib tidak dikerjakan, itu namanya sombong yang besar. Tapi sombong yang kecil adalah meremehkan hasil kerja orang lain. Jadi melihat orang lain dari sisi yang jelek, itu termasuk bagian dari orang yang sombong. Itu adalah orang yang sukses meningkatkan kesalahan diri yang kemampuan individu. Yang kedua adalah meningkatkan kompetensi secara tidak langsung. Jadi selalu meningkatkan kompetensinya. Selalu mau belajar pada keadaan, mau belajar pada orang lain, mau belajar membaca buku, yang mengikuti pengajian, mengikuti ya acara-acara taklim dan sebagainya. Itu meningkatkan kompetensi secara tidak langsung. Jadi kompetensi kita ini kan selalu perlu ditingkatkan karena tuntutan zaman itu semakin hari semakin tinggi. Jadi ada sesuatu yang harus kita tingkatkan secara berkelanjutan dalam diri kita. Jadi tidak sama saja. Terutama adalah kemampuan secara individu dari misalnya ada perubahan-perubahan cara sikap kita, ya kompetensi secara sikap itu harus ada perubahan-perubahan. Bayangkan kalau kita punya teman misalnya yang sukanya itu sambat, mengeluh, ya, itu berarti tidak meningkatkan kompetensi secara individu. Suka sambat, kemudian ya mohon maaf ya juga termasuk misalnya dalam kehidupannya tidak meningkat secara kesejahteraan, ya semakin hari tidak semakin, nah itu berarti tidak meningkat. Terus ada ya. Terima kasih Ustaz, alhamdulillah luar biasa. Kemudian meningkatkan kualitas hasil. Sudah ya Pak? Ya. Baik Ustaz, tadi telah begitu luar biasa memberikan penjelasan dengan membangun kesolehan diri dicontohkan dengan rumah. Ternyata kesolehan diri itu perspektifnya ada dua, yakni melalui perspektif spiritual dan sosial. Dan tadi di closing dengan kemampuan ada suara ya? Halo? Meningkatkan kemampuan individu itu ada 5 indikator. Pertama adalah cara berpikir, yang kedua adalah menjaga lisan, yang ketiga adalah berperilaku menjadi baik, menjaga sifat-sifat yang baik, dan meningkatkan kompetensi diri. Habis ya? Untuk barangkat potong mas. Kalian tahu standar PHP? Ngomong surat terputus itu. Terus nggak di sini wifi-nya di pos tuh. Akan mengecek santai aja. Yang di bawah lapatan. Ini kelas ada. Udah dulu. Tidak connect. Ya. Baik Ustadz. Jadi ada hasilnya. Secara individu itu ada hasil.
dunia. Ya, dulu. Nah, ini Pak Rahmat. Ya Ustadz. Alhamdulillah ada, maaf terputus barusan Ustadz. Ya. Maklum Ustadz terputus. Ya, sekarang nyambung lagi. Ustadz. Oke, lanjut. Ya, kita lanjut dengan pertanyaan Ustadz ya. Halo? Monggo silakan. Ya. Ya. Ya, oke. Teman-teman yang ingin bertanya, ada mungkin yang menanyakan tadi ada cukup menarik bahasan kita karena ternyata membangun kesolehan diri itu ada dua perspektif ya, perspektif spiritual dan perspektif sosial. Ya. Dan melihat perspektif sosial itu seperti melihat cara kerangka berpikir orang lain, empati dan memberi hak kepada orang lain dan merasakan apa yang dirasakan orang lain ini untuk sosialnya. Kalau spiritualnya jelas ya, yakni ibadah berupa sholat, zikir, baca Quran, beramal soleh, berzakat dan lain sebagainya. Dan kita diharapkan menjadi orang yang rahmatan lil alamin. Lalu oleh sebab itu untuk menjaga kesolehan ini teman-teman, ternyata menjadi orang yang soleh ini ada 5 perspektif tadi. Kalau berbicara di luar saja, silakan. Hidup berharga dengan cara menjaga harga diri. Oleh sebab itu, silakan teman-teman yang ingin bertanya kepada Ustadz Solihin. Atau mungkin Ustadz begini, tadi ternyata perilaku yang baik itu diantaranya adalah menjaga eksistensi kita, termasuk tadi menjaga sholat, menjaga kalau orang yang dikatakan baik itu, ada orang yang dikatakan tidak sombong itu kalau dia sholat. Berarti kalau tidak sholat adalah sombong. Kalau zakat itu berarti, kalau dia zakat berarti tidak sombong. Kalau tidak zakat itu berarti sombong. Tapi kalau janji tidak tepat waktu itu termasuk sombong nggak Ustadz itu? Itu termasuk nifak. Oh nifak Ustadz ya, bukan sombong ya? Nifak ya. Jangan dicampur aduk Pak Rahmat. Enggak, janjinya jam 10, datangnya jam setengah 11 gitu Ustaz. Gitu termasuk. Ya, rumahnya jauh. Poso-poso. Pak Belani sing omahe adoh. Oh, ada pekerjaan lain katanya Ustaz. Iya. Baik, ya, kalau terlambat daripada tidak. Di momentum ini kan sekarang tanggal 17 Ramadan Ustaz. Ada sebagian orang ingin membangun kesolehan diri itu mengejar yang namanya Lailatul Qadar ya. Padahal Pak Qadar itu tetangganya sendiri. Dan cari lail itu kadang-kadang cangkruan di depan rumah katanya ketemu Lailatul Qadar. Sebenarnya gimana sih Ustaz membangun kesolehan diri dikaitkan dengan Lailatul Qadar itu? Makasih Ustaz. Monggo. Ya. Karena sekarang di kondisi COVID-19 ya. Jadi kalau kita mau membangun kesolehan diri yang dalam perspektif malam Lailatul Qadar ya kita harus banyak-banyak melaksanakan kebaikan-kebaikan amal soleh, termasuk misalnya ya kita jangan lupa melaksanakan qiyamul lail, membaca Al-Quran, berzikir dan berdoa. Ya kita manfaatkan ibadah ini dengan sebaik-baiknya. Jadi misalnya ya mungkin kalau punya kelebihan rezeki ya kita manfaatkan untuk berinfak, bersedekah ya, memberi pada fakir miskin, orang-orang yang membutuhkan. Kalau yang misalnya secara dalam bentuk ibadah ya kita meningkatkan ibadah kita, sholatnya ya jangan hanya yang wajib tapi juga yang sholat sunnah ya, sholat
yang tatawu itu dilakukan dengan baik, ya walaupun di rumah membaca Al-Quran juga dilakukan. Dengan jangan lupa juga menurut saya selalu berdoa agar Allah memberikan malam Lailatul Qadar ini pada kita. Jadi Rasulullah SAW telah mengajarkan satu doa supaya kita ini mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jadi doanya ini kalau bisa selalu dibaca setiap selesai sholat, ya, sebagaimana diajarkan Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata, wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Selalu kita baca dengan berharap kita diberikan oleh Allah malam Lailatul Qadar, dan kita juga punya niat untuk mencari malam Lailatul Qadar itu, niat dan mengetahui sekarang berapa posisi malam 17 atau puasa ke-17. Berarti sebentar lagi. Artinya kita tidak boleh mengendorkan ibadah kita. Sebab ini sudah di pertengahan, itu ibarat pertandingan. Itu sudah semifinal, Pak Rahmat. Ya, semifinal. Sudah pada kondisi pada capek, kondisi pada boring karena di rumah saja, tidak bisa kemana-mana. Kadang-kadang akhirnya beribadahnya bermalas-malasan. Ya, sudah capek, panas, tidak bisa kemana-mana. Ya. Kadang-kadang akhirnya menjadikan kita ini semakin menurun. Oleh karena itu, dengan menjaga kualitas dan kuantitas ibadah kita, ya tadi, dan selalu berdoa kepada Allah, Allah akan memberikan malam Lailatul Qadar kepada kita. Jadi nomor satu adalah bagaimana menjaga niat kita untuk mencari malam Lailatul Qadar supaya kita mendapat. Kalau kita tidak punya niatan sama sekali, ya mana mungkin Allah akan memberikan. Kalau Allah tidak, ya kalau kita tidak pernah mencari malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu Rasulullah itu di akhir-akhir puasa itu Rasulullah selalu bangun malam. Rasulullah selalu mencari malam-malam. Makanya Rasulullah tidak pernah memberikan kepastian kapan turunnya malam Lailatul Qadar. Apakah di tanggal 17 atau malam 17 itu ketika nuzulul Quran, atau tanggal 21 sampai 20 tanggal 30 misalnya. Tapi Rasulullah selalu bangun malam dengan niat untuk mencari. Nah, kita kalau niat saja tidak ada, bagaimana kita mendapatkan? Tidak ada niat. Iya enggak? Oleh karena itu, mari kita mulai sekarang pasang niat kita, memohon kepada Allah, ya, kemudian juga berupaya melakukan hal-hal sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah di waktu terakhir bulan puasa ini, dengan niat agar kita mendapatkan malam Lailatul Qadar yang malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Nah, oleh karena itu pasang niat kita, mari kita niatkan, walaupun tidak bisa ke masjid, kalau bisa iktikaf di rumah tidak apa-apa, ya, bangun sebentar, kita berdoa, berzikir kepada Allah dan memohon kepada Allah agar Allah memberikan malam Lailatul Qadar kepada kita tadi. Demikian Pak Rahmat. Terima kasih Tat. Tadi dijelaskan tentang Lailatul Qadar, ya, bahwasanya meningkatkan kesolehan itu melalui kegiatan spiritual. Apakah untuk memperoleh Lailatul Qadar itu pendekatannya hanya spiritual saja atau tidak dua-duanya dengan sosial? Artinya malamnya dia beribadah, siangnya dia juga beribadah, dalam artian hablum minannasnya. Kalau malamnya dia hablum minallah. Karena tadi janjinya kan khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin. Gimana Ustaz? Ya, jadi ya perspektifnya dua-duanya, ya. Bisa ritual dan sosial. Ya, ritualnya ya kita memperbaiki tadi ibadah yang kita lakukan. Kemudian perspektif sosialnya ya kita tadi berbagi pada orang lain, ya. Kalau punya rezeki, ya rezeki tadi memberi sebagian untuk infak pada orang lain, membantu pada orang lain. Kalau yang punya makanan, ya kita berikan makanan kepada orang lain. Jadi itu yang perspektif sosialnya. Kalau ritualnya ya tadi itu, ya bangun tengah malam, berzikir, mohon berdoa kepada Allah dan sebagainya. Nah, untuk yang
sosialnya ya tadi itu banyak memberikan sebagian rezeki kita, kemudian juga ya kalau punya ini ya infak, zakat ya dan sedekah ya kita kita lakukan. Insya Allah dua-duanya itu akan memberi kebaikan pada kita. Ya. Monggo, yang lain. Apa tadi? Nggak bisa kebaca dari pertanyaannya. Nggih. Apa itu pertanyaannya? Assalamualaikum Ustaz, ini ada pertanyaan. Dalam kondisi seperti ini, kesolehan diri menurut saya agak sulit dibangun karena dilakukan sendiri di rumah. Jadi menurut saya ini ada pertanyaan, agak sulit dibangun karena dilakukan sendiri di rumah. Karena kegiatan dalam beramal soleh dilakukan dengan semangat. Karena kita laksanakan secara berjamaah. Tolong tanggapannya Pak Ustadz. Terima kasih. Supriyadi Bontang dari anggota Lazismu Ustadz. Oke. Jadi ya memang saya juga menyadari dalam kondisi seperti ini kadang-kadang kita memang mengalami kesulitan. Ya, kalau dilakukan di rumah itu, tapi ini kan ujian ya, ujian bagi kita sekalian. Jadi bagaimana kita mengatur kondisi yang ada dalam rumah kita, ya, bagaimana kita bisa membagi waktu, kemudian bagaimana kita melakukan hal-hal yang tadi yang berkaitan dengan kesalahan pribadi tadi. Saya kira memang kalau dalam kondisi seperti ini kan dalam kondisi darurat. Ya. Jadi kalau darurat itu yang menurut saya tergantung pada niat kita. Ya, niat yang penting dari niatnya sudah diikrarkan, niatnya diikhlaskan, insya Allah ya saya kira di rumah pun nilainya akan sama. Ya walaupun memang sulit karena mungkin karena selama ini kita terbiasa melakukan hal-hal yang baik bersama-sama dengan orang lain. Nah sekarang kita diuji bagaimana kita melaksanakan kebaikan baik di rumah saja misalnya. Ini kan juga menjadi tantangan bagi kita. Bukan berarti tidak bisa, memang saya mengakui sendiri bahwa memang agak sulit ya. Tapi bukan berarti tidak bisa. Mari tetap kita lakukan semaksimal mungkin. Saya yakin Allah Maha tahu dengan usaha-usaha kita, bagaimana niat kita untuk membangun kesalian ini, ingin berbuat kebaikan-kebaikan selama bulan Ramadan dalam kondisi seperti ini, insya Allah Allah juga akan memberikan rahmatnya, memberikan kebaikan-kebaikannya walaupun di rumah, dan insya Allah akan sama nilai pahalanya, menurut saya begitu. Baik, terima kasih Ustadz. Berikutnya ada mungkin pertanyaan teman-teman? Kalau tidak ada, saya lanjut Ustadz itu. Memang ya, segala sesuatunya itu dilakukan dengan penuh kesabaran karena memang apalagi dalam kondisi COVID ini. Terus ternyata dari sekian kegiatan spiritual ini ada sebagian teman-teman itu pasang target Ustadz. Pasang target itu artinya ingin targetnya Ramadan ini umpamanya ingin menghafalkan juz 30 atau membaca Al-Quran 30 juz. Ya, 30 juz. Ternyata nggak nyampe Ustadz. Dengan membangun kesolehan sosial spiritual tadi, kesolehan diri tadi, gimana Ustadz terhadap janji atau niatnya tadi? Konsekuensinya apa Ustadz? Ya, enggak apa-apa kalau yang penting tetap ada usaha, Pak Rahman. Jadi misalnya punya target 30 juz akan bisa terbaca. Ini kan masih menurut saya masih ada waktu. Ini kan baru pertengahan ya, masih puasa yang ke-17. Menurut saya belum telat ya, masih ada waktu. Mau menghatamkan membaca Al-Qur'an sampai 30 juz, insya Allah masih ada kesempatan. Ya. Kalau seandainya memang ya tidak hanya niat yang ditanamkan, tapi juga harus ada usaha secara maksimal untuk melakukan. Nah, niat ini kan ya memang kebaikan ya, tapi kalau tidak diimbangi dengan usaha secara maksimal ya tidak akan pernah sampai. Kalau seandainya kita
menurut saya, kalau seandainya kita mau maksimal, ya insya Allah akan bisa sampai 30 juz untuk menghatamkan, untuk membaca. Nah, bagaimana kalau seandainya tidak sampai? Ya masih ada waktu di luar bulan puasa kan tidak apa-apa. Masih bisa kita lanjutkan. Ya, kita rutinkan membaca setiap pagi, setiap habis maghrib. Ya, kalau ada waktu, ya kita usahakan. Jadi tidak hanya jangan sampai nanti targetnya di bulan puasa, setelah bulan puasa tidak punya kegiatan sama sekali. Nah, menurut saya, kalau seandainya di bulan puasa, target itu belum terlampaui, ya masih bisa dilanjutkan. Ya, insya Allah kebaikan-kebaikan yang kita niatkan untuk dikerjakan akan diberi kemudahan oleh Allah untuk bisa kita kerjakan. Demikian Pak Rahmat. Oke, makasih. Pak Ustadz Witoyo, pimpinan cabang Ketua Dikdasmen Bontang Barat, alhamdulillah bergabung Pak Witoyo. Pak Wid, ada pertanyaan Pak Wid kepada Ustadz Solihin? Silakan Pak Wid. Pak Witoyo, monggo. Pak Witoyo, mungkin ada pertanyaan? Ya. Bergabung Pak Wid dari Ketua Majelis Dikdasmen PCM Bontang Barat. Silakan Pak Wid. Ada Pak, satu Pak. Ya, monggo Pak Wid. Iya. Pertanyaannya, dengar Pak ya? Nggih. Ya, dengar. Ya. Pertanyaannya, kan ada WA di WA itu seliweran bahwa kalau memberitahu malam Lailatul Qadar orang itu akan bebas dari api neraka. Itu betul hoax atau fakta itu? Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, makasih. Pak, salam. Ya. Monggo Ustadz Pak Nani. Ya, saya kira tidak ada dalil yang menjelaskan tentang orang memberitahu bahwa karena tidak ada orang yang bisa tahu apa datangnya malam Lailatul Qadar. Ya. Kalau hadisnya bahwa Rasul menjelaskan bahwa di malam-malam ganjil di akhir bulan Ramadan. Jadi saya kira menurut saya tidak ada orang yang bisa tahu kapan Lailatul Qadar itu datang. Dan apalagi misalnya tadi tidak ada dalilnya juga yang menjelaskan bahwa siapa yang bisa memberitahu kemudian akan mendapatkan pembebasan dari api neraka. Ini seperti sayembara. Jadi menurut saya tidak ada keterangan yang menjelaskan hal seperti itu. Nah, yang perlu kita lakukan adalah bagaimana upaya-upaya kita untuk mendapatkan tadi sudah saya jelaskan. Jadi tidak hanya menurut saya tidak hanya di malam-malam ganjil saja, tapi kita berusaha secara maksimal di akhir bulan Ramadan, ya ini sudah mendekati akhir, sudah puasa ke-17, sebaiknya kita selalu berusaha untuk mencari malam Lailatul Qadar dengan melakukan tadi kesalahan secara sosial maupun kesalahan secara spiritual dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga insya Allah dengan niat dan tujuan yang ikhlas untuk mendapatkan, selalu berdoa kepada Allah agar kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, menurut saya itu lebih baik daripada kita tadi minta diberitahu pada orang lain. Nah, menurut saya dan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini nilainya sangat luar biasa. Walaupun tidak hanya malam Lailatul Qadar, di malam-malam yang lain juga menurut saya kebaikan-kebaikannya perlu kita manfaatkan juga. Demikian Pak. Baik, Ustadz, ada pertanyaan dari Ketua Komite Ustadz. Ini yang sudah bergabung Ustadz. Ya. Ya silakan. Pertanyaannya begini Ustadz. Dalam kondisi seperti saat ini, amarah seorang puasa itu sangat tinggi. Menahan sabar terkadang tidak terkendali. Bagaimana status puasa yang dilakukan Ustadz? Ya, salah satu tujuan puasa itu ya adalah supaya kita menjadi orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Nah, cirinya orang yang bertakwa itu kan 3, ya. Alladzina yunfiquna fis sarra' wad dharra
wal kadhiminal ghaidho. Ya, jadi yang nomor 2 adalah bisa mengendalikan emosinya. Nah, bagaimana dalam kondisi seperti ini kita tidak bisa mengendalikan emosi ya? Menurut saya tidak membatalkan puasa, tapi tidak mendapatkan pahala secara baik ketika kita selalu misalnya marah-marah. Nah, karena kemarahan ini kan mengotori hati ya. Jadi menurut Imam Al-Ghazali bahwa puasa itu kan ada 3 tahapan ya. Ada tahapan pertama ada yang disebut dengan tahap takholiyah. Takholiyah itu artinya adalah mengosongkan. Ya, takholiyah itu mengosongkan. Karena hati ini diibaratkan seperti kamar mandi, seperti bak mandi. Kalau diisi air terus, lama-kelamaan akan menyisakan kotoran-kotoran. Nah, oleh karena itu dibersihkan. Kalau nggak dibersihkan itu nanti menjadi banyak kotoran yang sulit mengerak. Ya. Itu tahapan pertama, namanya adalah takholiyah. Tahapan yang kedua adalah namanya tahapan tahaliyah. Tahaliyah itu artinya adalah mengisi. Ya, mengisi itu artinya berbuat kebaikan-kebaikan. Jadi bagaimana supaya di bulan puasa itu kita melakukan banyak kebaikan-kebaikan agar kebaikan-kebaikan dalam diri kita itu nanti akan menjadi satu kebiasaan dalam hidup kita setelah bulan puasa. Kemudian yang ketiga ada namanya tahapan tajaliyah. Tajaliyah artinya adalah bahwa Allah akan menampakkan dirinya dalam diri kita. Bahwa kita akan selalu bisa mengingat Allah dimanapun, kapanpun kita berada. Namanya adalah tajaliyah. Nah, oleh karena itu, marah ini adalah salah satu penyebab kotornya hati. Oleh karena itu, dalam bulan puasa, sebisa mungkin harus kita kendalikan. Ya, sebisa mungkin. Kalau kita tidak bisa mengendalikan, ya sama dengan kita tidak akan mendapatkan kemanfaatan dari puasa itu. Oleh karena itu, kemampuan mengendalikan ini sangat penting. Ya, dengan menyadari, gitu. Menyadari bahwa marah itu adalah bagian dari hal yang dapat mengurangi pahala kita. Oleh karena itu, kalau kita memahami bahwa marah itu bisa mengotori dan bisa mengurangi pahala kita, ya jangan kita lakukan sebisa mungkin. Saya kira itu, Pak. Terima kasih, Ustadz. Pertanyaannya, ada lagi mungkin dari Lazismu yang sedang bertugas, Ustadz Waras, yang sedang bertugas di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Lazismu. Ustadz Parah mungkin masukkan dulu Parah suaranya. Ini. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan Ustadz. Cuman aja Pak Ustadz, gimana supaya untuk memotivasi para guru-guru itu mau berzakat di Lazismu. Itu aja mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Ya, kalau menurut saya harus ada kerjasama dengan pihak sekolah. Ya, Lazismu ada kerjasama dengan pihak sekolah. Harus ada pendekatan-pendekatan yang baik. Disampaikan bahwa zakat yang kita berikan kepada Lazismu itu tidak akan sia-sia, akan banyak memberi manfaat. Menurut saya nanti ada kerjasama dengan pihak-pihak sekolah, dengan guru-guru. Dan Lazismu juga menurut saya juga harus memberi manfaat bagi sekolah dan guru-guru dan masyarakat, sehingga nanti ada kerjasama antara Lazismu dengan pihak-pihak sekolah. Seperti misalnya saya beri contoh di Jawa Timur ya, di Jawa Timur ini Lazismu dalam kondisi seperti ini banyak memberikan sembako, santunan kepada guru-guru ngaji, guru-guru di sekolah-sekolah Muhammadiyah yang tidak mempunyai kemampuan secara finansial untuk memberikan santunan. Nah, ada kerjasama. Jadi menurut saya sebaiknya juga ada kerjasama antara sekolah dengan Lazismu dan juga dihimbau pada guru-guru ya supaya ada semacam surat resmi dari Lazismu dan dari sekolah bahwa pembayaran
zakat disentralkan misalnya kepada Layismu. Di Jawa Timur itu ada namanya di Bojonegoro. Jadi Bojonegoro itu mewajibkan seluruh siswanya dan gurunya, siswa dan orang tua siswa. Jadi satu anak itu diberi beban untuk membayar zakat 3 orang. Jadi satu anak dengan 2 orang tua. Jadi diminta zakatnya kepada Layismu yang kerjasama dengan Didasmen dan pihak sekolah, sehingga nanti sekolah itu yang mengkondisikan dan kemudian sekolah membayarkan kepada Layismu. Jadi ada kerjasama, saya kira tidak ada masalah kalau semuanya dikomunikasikan dengan baik dengan pihak sekolah, dengan pihak Layismu atau dengan Didasmen, saya kira semuanya bisa diatasi. Saya kira itu. Terima kasih Ustadz. Untuk di kreatif alhamdulillah itu menjadi penilaian al-Islam Ustadz. Jadi kegiatan pembayaran zakat menjadi salah satu pendidikan karakter, tanggung jawab, dan membayar baik itu di mana tempat pelayanan maupun langsung datang ke sekolah oleh orang tuanya, supaya menjadi salah satu pemotivasi bagi anak-anak kalau di tempat kami. Baik Ustadz, ada pertanyaan dari ada nih, tambah lagi 1 atau 2 di ruangan ini yang ingin bertanya. Ya, silakan Ustadz Saini. Ya. Baik, assalamualaikum Ustadz Solihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Ustadz silakan. Ya. Tadi dijelaskan di materi kita bahwa dalam catatan saya untuk ya, dalam catatan saya untuk meningkatkan kesalehan itu ada poin di situ yaitu merasakan perasaan orang lain. Nah, yang ingin jadi pertanyaan, untuk merasakan perasaan orang lain dengan karakter yang begitu banyak, itu seperti apa triknya? Kurang jelas, Ustaz. Suaranya kurang jelas, maaf. Kurang jelas. Baik, saya ulang, Ustaz. Ya, halo. Iya. Ya, ya Ustaz. Di sini kan dijelaskan tadi bahwa untuk meningkatkan kesalehan sosial, ada poin di situ menyatakan merasakan perasaan orang lain. Iya. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana triknya supaya ini, karena perasaan orang lain kan banyak tuh, banyak karakter. Pertanyaannya, bagaimana trik supaya bisa merasakan perasaan orang lain? Aku merasa. Ya. Ya. Sudah? Ye. Satu bahwa kita harus menyadari bahwa pertama cara kita berbicara dengan orang lain akan menjadi cara orang lain berbicara dengan kita. Ingat-ingat ini kata kuncinya. Yang kedua, cara kita menyelesaikan masalah dengan orang lain akan menjadi cara orang lain menyelesaikan masalah dengan kita. Kemudian triknya lagi, caranya tolong diingat-ingat bahwa tidak ada masalah yang bisa diselesaikan dengan kekerasan. Menyelesaikan masalah dengan kekerasan hasilnya adalah kekerasan. Sedangkan menyelesaikan masalah dengan kasih sayang, maka orang lain akan memberikan segalanya untuk kita. Masuk nggak Pak Rahmat? Iya. Masuk. 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 Ya. Tapi kalau ibu terus sering mukulin anak, termasuk kasih sayang apa enggak itu, Zan? Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Nah, ini kan ada pertanyaan kemudian, gitu loh. Yang terakhir triknya adalah bahwa tidak ada kebaikan sekecil apapun yang sia-sia. Semuanya akan diberi balasan oleh Allah. Ya, jadi tidak ada kebaikan yang sia-sia. Dan Allah akan Allah akan menolong kita kalau kita menolong orang lain. Nah, menjaga perasaan orang lain itu adalah bagian dari cara kita menolong orang lain. Jadi Rasulullah tadi sudah saya sampaikan, Rasulullah itu berbuat kebaikan saja, menjaga perasaan orang lain. Dan memang
ini butuh latihan, tidak bisa seketika itu. Latihannya adalah tadi sudah saya sampaikan. Pertama, latihannya adalah berpikir yang positif, melihat orang lain itu lihatlah dari sisi positifnya. Ya. Karena kalau kita melihat orang lain itu positif, maka orang itu akan menjadikan positif pada kita walaupun dia orang jahat. Begitu juga sebaliknya, walaupun orang itu baik, tapi kalau kita melihatnya dari sisi yang jelek, maka orang itu akan menjadikan jelek kepada kita. Jadi pikiran dan ucapan kita pada orang lain itu akan kembali kepada diri kita masing-masing. Oleh karena itu, berpikir yang positif. Jadi pertama adalah tadi caranya adalah bagaimana kita berpikir yang positif, bahwa tidak ada orang lain yang tidak bermanfaat bagi orang lain. Sejelek apapun orang itu akan memberi manfaat dalam hidup kita. Bapak Ibu punya enggak musuh dalam hidup? Ya, Pak. Pasti setiap orang itu punya musuh. Ya, punya musuh. Mengapa orang itu diberi musuh? Nabi saja diberi musuh. Ada namanya Abu Jahal, ada namanya Abu Lahab, ya kan? Dan lain sebagainya. Karena musuh itu adalah orang yang paling jujur dalam hidup kita. Dan motivator yang paling ulung. Ya, motivator yang paling ulung itu adalah musuh. Betapa banyak orang yang dicibir orang, akhirnya menjadi orang yang sukses. Banyak orang yang dilecehkan orang akhirnya menjadi orang yang sukses. Karena dia diremehkan. Nah itu fungsinya musuh. Jadi musuh pun memberi manfaat dalam hidup kita. Kalau kita mau berpikir yang positif. Iya. Nah orang yang baik pun akan bisa menjadi negatif. Kalau kita berpikir yang negatif. Ya. Oleh karena itu mari kita mengasah hati dan pikiran kita untuk selalu berpikir yang positif. Dalam agama Islam kan diajarkan namanya apa? Husnudon. Nah, nomor satu itu. Jadi nomor satu bagaimana mengolah pikiran kita tadi. Karena pikirannya penting. Jadi nomor satu itu kuncinya adalah di pikiran kita. Ya, atau di hati kita tadi, di hati kita. Yang kedua adalah melatih ucapan kita. Jadi ucapkanlah sesuatu yang selalu positif pada orang lain. Walaupun orang itu jelek. Jadi misalnya kita melihat ada anak kita yang malas. Selalu kita puji, alhamdulillah kamu baik, kamu baik, kamu baik. Nanti insya Allah akan menjadi baik. Contohnya, Bapak Ibu pernah mendengar sebuah penelitian di Jepang. Ada orang yang membuat es batu, pernah mendengar kan ceritanya? Ada satu es batu yang dimarah-marahi. Jadi es batu ini dimarah-marahi, walaupun berupa benda ini. Dia membuat es, ya es batu. Jadi sebelumnya dimarah-marahi, kamu jelek, kamu tidak bagus, kamu rusak macam-macam. Ya, kemudian dimasukkan di dalam freezer pembuat es. Ada satu batu, es batu lagi, air ini yang mau dibuat es batu tadi itu dipuji-puji. Wah, alhamdulillah kamu baik, kamu bagus, kamu hebat. Itu dimasukkan, kemudian diteliti setelah sama-sama dikeluarkan. Hasilnya berbeda. Ya, hasilnya berbeda. Es batu yang tadi dikata-katain yang jelek-jelek tadi itu betul-betul tidak jadi es batu yang baik, rusak betul. Nah hebatnya itu loh kata-kata orang itu. Apalagi di bulan puasa. Maka ada yang mengatakan bahwa ucapan itu sama dengan doa. Oleh karena itu selalu ucapkan yang baik kepada siapapun, maka kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. Kalau kita mengucapkan sesuatu yang jelek pada orang lain, itu juga akan kembali pada diri kita. Nah, oleh karena itu, melatih pikiran dan melatih ucapan, ini sesuatu yang penting. Kemudian lakukan kebiasaan, membiasakan sesuatu yang baik-baik. Misalnya belajar untuk bersabar, menerima apa yang kita dapatkan, memberi, selalu memberi, walaupun dalam keadaan yang tidak berkecukupan itu, lama-lama nanti kita akan dicukupkan oleh Allah. Jadi semua nanti kita akan keberkahan hidup akan kita dapatkan kalau kita selalu berniat, ya. Maka dalam hadis Rasul mengatakan innamal a'malu binniyat, segala sesuatu tergantung pada
niatnya. Jadi kalau niat kita baik, insya Allah semuanya akan menjadi baik. Demikian Pak Rahmat. Ya, alhamdulillah Ustadz Solihin Fanani telah menyampaikan panjang kali lebar ya tadi terkait dengan kesolehan menuju ya membangun kesolehan diri. Ternyata trik-triknya cukup luar biasa dari sisi spiritual maupun sosial, dan closingnya tadi ternyata yang lebih utama adalah memang harus sabar ya, yakni tahap pertama tahalli, dan tajalli. Tahalli itu adalah bersihkan dulu dari sesuatu yang kotor, riak-riak, kerak-kerak, terus lalu diisi, tahalli, terus diisi. Setelah itu tajalli, terus selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan wasyari'u ila maufiratim mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal qadiminal ghaid wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Mudah-mudahan penjelasan Ustadz Muhammad Solihin Fanani dari Surabaya, Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur telah memberikan pencerahan kepada kita, dan mudah-mudahan terima kasih Ustaz atas pencerahannya. Terima kasih kami bisa mendapatkan oleh-oleh untuk bekal 13 hari ke depan di dalam rangka menyusun strategi meraih kesuksesan rohaniah dan jasmaniah. Amin. Jazakillah Ustaz, mohon ditutup dengan doa Ustaz. Monggo Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbi zidni ilma wa wasi'li fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim. Waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qaiman bila zawalin ya mubti'an bila mithalin falakal hamdu wa lakal mintu wa lakash syarafu ala kulli halin. Allahumma inni as'aluka tsabata fil amri wal azimata ala rusdi wa as'aluka syukra ni'matik wa as'aluka husna ibadatik wa as'aluka qalban saliman wa as'aluka lisanan shadiqan wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzu bika min syarri ma ta'lam innaka antal alamul ghuyub. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustadz Solihin Fanani dan Ketua Komite Sekolah Kreatif, Ketua Majelis Dikdasmen Bontang Barat, terus Lazismu Bontang, orang tua siswa yang bergabung, Ibu Guru, Ibu Lisa Aba 2 dan Pak Zainal SMP Muhammadiyah, Pak Supriyadi, dan seluruh teman-teman yang bergabung di acara pengajian lewat Zoom ini, dan juga yang berada di ruangan kelas bersama-sama mengikuti lewat layar lebar. Mudah-mudahan semua yang kita peroleh membawa kebaikan dan keberkahan. Marilah kita tutup bersama-sama teman-teman dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.